adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, senangnya ya hari ini kita bisa sekolah minggu lagi. Siapa yang semangat untuk sekolah minggu hari ini? Pasti semuanya luar biasa semangatnya. Kenapa sih kita harus semangat sekolah minggunya? Karena Tuhan Yesus telah memberikan berkat yang banyak sekali untuk kita. Nah, adik-adik, pada hari ini sekolah minggu kita akan dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu dari GKP Seroja. Kenalkan, nama kakak Agnes dari GKP Seroja sebagai MC, lalu ada kakak Sony, lalu ada kakak Glenn. Hai. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Untuk memulai ibadah ini kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati kita dengan lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang pernah melihat gunung? Gunung itu tinggi sekali kan adik-adik? Ada yang pernah melihat lembah enggak? Lembah itu dalam sekali. Nah pasti adik-adik juga sudah pernah melihat laut. Laut itu sangat luas. Nah adik-adik tahu enggak, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dan melindungi kita dimanapun kita berada. Maupun kita ada di atas gunung yang paling tinggi, lembah yang paling dalam maupun di laut yang sangat luas. Untuk itu mari kita menyanyikan Ku Daki-Daki. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk persembahan. Tapi kita nggak bisa memberikan persembahan seperti saat kita sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papanya ya. Nanti mama dan papa yang akan memberikan ke gereja. Tiba waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan,
waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat fokus mendengarkan kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman-Mu. Berkatilah juga kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya kakak berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada minggu pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini, sehingga pada hari ini Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan yang baik buat kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan buat kami. Ya Bapa, di hari ini Tuhan kami mau belajar untuk mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, agar duduk dengan baik, duduk dengan tenang, dan kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Bapa, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati lidah dan mulut mereka ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang keluar dari dalam mulut mereka menjadi berkat untuk yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat kita pada hari ini yang kita baca cukup panjang ya, 22 ayat. Kakak akan baca untuk adik-adik. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah,
Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke Raja Mesir, kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelumnya kakak mau bertanya pada adik-adik. Adik-adik pernah merasakan rasa tidak percaya diri? Pasti adik-adik pernah merasakannya, dan kakak juga pernah merasakannya. Dan adik-adik, Bapak Musa juga pernah merasakan rasa tidak percaya diri pada saat itu. Gimana sih ceritanya ya kalau Bapak Musa tidak merasa percaya diri? Mari kita belajar. Jadi adik-adik, pada masa itu Bapak Musa sedang menggembalakan kambing dombanya di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah adik-adik, pada saat dia menggembalakan kambing dombanya, Bapak Musa melihat semak berduri yang menyala, seperti menyala api tapi tidak terbakar. Wah, Bapak Musa bingung dong. Apa ya, kok bisa ya semak berduri menyala tapi tidak terbakar? Lalu Bapak Musa mendekati semak berduri itu. Tapi ketika dia saat mendekati semak berduri itu, lalu
Tuhan berseru, Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu, bahwa karena tanah yang kamu injak saat ini adalah tanah yang kudus. Seperti yang ada di ayat 5 dan ayat 4 sampai ayat 5 ya adik-adik. Lalu ketika Musa sudah menanggalkan kasutnya, Musa sempat juga ya adik-adik menutup mukanya karena dia tidak berani memandang wajah Tuhan. Nah, di situ adik-adik Tuhan Allah memerintahkan kepada Bapak Musa untuk Bapak Musa menjadi seorang pemimpin untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, wah, mengeluarkan bangsa Israel yang besar dan banyak keluar dari tanah Mesir. Karena selama ini bangsa Israel menjadi budak ya adik-adik di tanah Mesir. Nah, adik-adik, di ayatnya yang 11, Bapak Musa sempat merasakan rasa tidak percaya diri ya adik-adik. Di ayat 11 nih kakak bacain. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, di situ kelihatan sekali ya adik-adik bahwa Bapak Musa tidak merasa percaya diri. Siapakah aku yang bisa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nah, adik-adik, tapi di ayat-ayat yang selanjutnya Tuhan Allah berusaha meyakinkan Bapak Musa bahwa Tuhan Allah akan menolong dan menyertai Bapak Musa keluar untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, di sini kita belajar ya adik-adik. Bapak Musa menyadari bahwa dia mempunyai kekurangan, dia tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan Allah berusaha meyakinkan Bapak Musa, dan memperlengkapi Bapak Musa, menolong Bapak Musa agar Bapak Musa percaya diri dan merasa mampu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita, baik kita di sekolah, di gereja, ataupun di rumah, adik-adik mungkin pernah merasa misalkan di sekolah adik-adik pernah merasakan rasa tidak percaya diri, misalkan kurang di dalam hal membaca, atau tidak atau kurang dalam mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, misalnya bahasa Inggris. Adik-adik jangan berkecil hati, karena Tuhan senantiasa menolong dan memperlengkapi adik-adik. Dan Tuhan juga pengen adik-adik berusaha untuk kekurangan adik-adik tersebut. Semuanya bisa dipelajari adik-adik, jangan takut dan jangan berkecil hati. Seperti kakak contohnya, dulu kakak tidak bisa memasak sama sekali, tapi kakak mau belajar, kakak mau bisa masak nih, makanya kakak belajar dari hal yang kecil dulu, misalkan masak sayur dulu, nanti masak sayur udah bisa, goreng ikan, goreng apapun, tempe atau apa, dan kemudian meningkat lagi bisa ngulek sambal, masak sambal. Perlahan-lahan ya adik-adik, kakak bisa memasak untuk hal-hal yang lebih sulit lagi, untuk lauk-lauk yang lebih sulit lagi. Itu bisa kakak jalanin. Kakak bisa, berarti adik-adik juga bisa. Kita semua bisa menutupi kekurangan kita dengan belajar dari kekurangan kita tersebut. Nah, adik-adik, di minggu pagi hari ini kita belajar ya adik-adik dari Bapak Musa yang merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu. Dia bisa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, tapi
Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, dan Tuhan memperlengkapi Bapak Musa sehingga Bapak Musa bisa pada akhirnya memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, seperti yang tadi sudah kakak bahas sebelumnya, di dalam kehidupan sehari-hari dan dimanapun adik-adik berada, dalam sekolah, gereja, di rumah, atau apapun, adik-adik belajar mengenal kelebihan dan kekurangan adik-adik. Kalau kekurangannya tadi kakak udah jelasin, adik-adik bisa belajar dari kekurangan-kekurangan tersebut. Udah kakak kasih contoh, kakak belajar memasak, dan adik-adik juga bisa belajar dari kekurangan adik-adik apapun itu. Intinya kita mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan kita, asalkan kita mau tetap belajar, berusaha, dan berdoa. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang Bapa Musa ya Tuhan yang tidak merasa percaya diri, mendapat panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memperlengkapi Bapak Musa sehingga Bapak Musa menjadi percaya diri dan bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ajarkan kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjadi pribadi yang percaya diri di dalam hal apapun, mempelajari segala kelebihan dan kekurangan kami, dan menjadikan kekurangan kami untuk belajar hal-hal yang bisa membuat diri kami maju dari kekurangan-kekurangan tersebut ya Bapak. Kami mau belajar, kami mau berusaha, dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong, menopang, dan memperlengkapi kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah kami dengan kesehatan yang baik, berkatilah juga orang tua kami dengan kesehatan yang baik, berikanlah berkat dan rezekimu yang melimpah ke dalam orang tua kami Bapa, dan limpahkanlah juga hikmat yang daripadamu agar orang tua kami dapat mendidik kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, berkati kami di dalam sekolah kami juga Tuhan, berkati kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, serta berprestasi, membanggakan kedua orang tua kami, terlebih membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang kita pelajari. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Sehat-sehat ya adik-adik. Jangan lupa memakai masker ketika keluar dari rumah dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi adik-adik masih ingat kan pesannya gimana? Kita harus memilih pilihan yang paling tepat dari beberapa banyak pilihan. Mungkin pilihan-pilihan yang banyak itu menurut kita asik atau enak, tapi kita tetap harus memilih satu pilihan yang paling tepat dan yang paling baik, dan yang terutama sesuai kehendak Tuhan. Nah adik-adik, sekarang untuk penutup, kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan I Love You Jesus.
sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah hari ini ya adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita untuk doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai beribadah. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dapat melakukan apa yang telah Tuhan Yesus telah ajarkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah mama, papa, kakak, adik, oma, opa, ataupun seluruh keluarga kami. Lindungilah mereka, berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat terus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga sekolah kami. Kiranya kami dapat terus semangat belajar, sehingga ilmu yang kami dapatkan dapat berguna bagi diri kami, keluarga kami, sampai bangsa kami. Berkatilah juga gereja kami ya Tuhan, dari Bapak Pendeta, Penatua, hingga seluruh warga gereja. Dan tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah dari tingkat paling tinggi hingga seluruh warga Indonesia. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuh, 2, 3. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik.